banyak ya. Nah, kita lakukan hammer test itu untuk mengetahui keseragaman mutu beton. Hammer test tersebut. Nah, kemudian hammer test itu kita lakukan terhadap hampir seluruh ya strukturnya. Ya kan, kalau strukturnya kan mulai dari pondasi, kolom, plat, balok, ya kan, terus lantai 2, lantai 3, lantai 4, begitu kan, kita ukur semua. Ya, dari bawah sampai ke atas. Nah, kemudian setelah hammer test kita lakukan pengukuran ya, kita konfirmasi dengan UVV. UVV itu ya untuk mengetahui ya kerapatan dari beton. Ya kan, semakin rapat beton semakin bagus ya kan? Ya kan? Nah, dari UVV muncul juga kualitas. Ya, misalnya karakteristik berapa, misalnya K200 atau K300 gitu ya. Nah, setelah UVV kita lakukan, UVV dilakukan di mana? Di semua tempat juga. Ya kan? Berapa titik? Ya, hitung aja yang mewakilinya. Ya. Nah, kemudian setelah UVV kita lakukan, ya, jadi UVV kita lakukan, hammer kita lakukan, ya kan? Nah, kemudian kita mendeteksi, ya, tulangannya. Nah, berapa jumlah tulangannya, diameternya berapa, ya, baik itu tulangan utama, ya kan, maupun tulangan yang membantunya, ya, atau sengkang. Ya. Kita deteksi pakai bar scanner. Nah, bar scanner itu nanti kita ya taruh di kolom, misalnya kita mau meriksa kolom ya, tempelkan di kolom. Nanti kita jalankan bar scanner kita. Nanti kalau misalnya ada besi, dia pasti membaca. Ada besi, dia pasti membaca. Termasuk nanti perkiraan diameternya. Ya kan? Jadi jarak kita ketahuin, diameternya juga kita ketahuin, dan jumlah besinya juga kita bisa ketahui dari bacaan bar scanner tersebut. Ya kan? Nah, kemudian selanjutnya kita mengambil sampel untuk diuji di laboratorium. Nah, sampel yang kita ambil itu biasanya di core drill. Nah, biasanya itu memang destruktif. Hati-hati jangan sampai mengenai tulangan pada saat kita ngebor. Jadi yang kita mau bor itu hanya betonnya aja. Nah, nanti kalau begitu dapat hasil sampelnya itu, ya kita lakukan pengujian di laboratorium berapa kuat tekannya nanti. Ya, itu untuk kualitas beton. Nah, untuk kualitas besi bisa diambil nggak? Bisa. Tapi jangan motong dari kolom, balok, atau plat. Kalau bisa dari sisa besi yang mereka gunakan, begitu kan? Nah, kita tes di laboratorium juga, nanti dapat mutu besinya. Ya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian terhadap tanahnya. Nah, untuk menguji berapa sampai berapa kedalamannya, nanti biasanya kita bor. Ya kan? Kita bor misalnya, oh kedalamannya cuma 6 meter tanah kerasnya. Berarti kurang lebih fondasinya di 6 meter tersebut. Atau kita lakukan uji PIT, Pile Integrity Test. Nah, pada saat kita melakukan Pile Integrity Test, ya, itu tiangnya harus bebas. Belum ada pur, belum ada tambahan di atasnya, begitu ya kan? Nah, sehingga untuk bangunan gedung biasanya agak sulit. Makanya kadang-kadang yang kita lakukan yaitu melihat data pengujian mereka sebelum bangunan itu dibangun, misalnya PDA testnya. Nah, kita bisa minta ke mereka mana PDA testnya. Nah, PDA test itu nanti berisi informasi daya dukung, ya, daya dukung friksi maupun daya dukung ujungnya. Kemudian kita bisa juga mengetahui integritas tiang, artinya tiang itu secara utuh berapa meter sih, ya kan? Jadi kita bisa tahu, oh tiang ini yang ditanamkan 5 meter misalnya, begitu. Ya, oke ya. Nah itu jadi mulai dari dimensi sampai ke kualitas kita periksa. Ya, oke lanjut. Coba ganti. Nah, ya kan? Kalau inspeksi manual, nah seperti ini. Seperti area basement. Nah, kita periksa ya. Satu persatu mulai dari kolomnya, ya kan? Kemudian
slope bawahnya, ya kan? Kemudian balok atasnya, terus platnya, ya kan? Plat bawahnya kita lihat. Nah, sekaligus kita bisa memeriksa fondasinya. Gitu. Nah, ini bangunan ini kita periksa semua. Ya kan? Gitu. Lanjut, fotonya lanjut, ganti. Tuh, ya. Hasil identifikasi kita gimana itu? Kondisi dinding basement yang tidak dikerjakan sampai selesai. Hanya tulangan-tulangan yang terpasang. Nah, tulangan-tulangan yang terekspos dengan adanya air tentunya mengakibatkan korosi. Ya kan? Nah, dengan cepat ya yang mengakibatkan apa? Penurunan mutu. Jadi kalau misalnya tulangannya terekspos, ya kan, udah pasti nanti dia karat. Nah, karatnya itu cepat biasanya.